saya Risa Mardiani. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah yang sering terjadi pada ibu hamil. Nah, dalam kehamilan Anda mungkin sering sekali mengalami masalah yang sangat menjengkelkan, namun tidak berbahaya tetapi harus diperhatikan juga. Perlu dipahami bahwa setiap perempuan belum tentu mengalami masalah yang sama, bahkan ada beberapa yang mungkin tidak mengalami keluhan sama sekali. Nah, di sini saya akan membahas 7 masalah yang sering terjadi pada ibu hamil. Nah, yang pertama saya akan membahas yaitu morning sickness. Morning sickness ini banyak dialami oleh ibu hamil. Apa sih itu morning sickness? Morning sickness adalah salah satu masalah ibu hamil yang paling umum, terutama di 3 bulan pertama kehamilan. Walaupun dinamakan morning sickness, tetapi kondisi ini tidak selamanya terjadi di pagi hari. Morning sickness disebabkan oleh perubahan hormon selama kehamilan. Kondisi ini membuat ibu hamil sering merasa ingin muntah dan mual sehingga malas makan. Nah, beberapa faktor yang dapat menyebabkan morning sickness pada ibu hamil yaitu meningkatnya kadar hormon estrogen di awal kehamilan, meningkatnya kadar hormon human chorionic gonadotropin, yaitu hormon yang mulai diproduksi setelah pembuahan, kekurangan zat gizi seperti kekurangan vitamin B6, masalah pencernaan. Progesteron adalah hormon yang membantu menyiapkan dan melindungi uterus selama kehamilan. Karena produksi hormon progesteron meningkat, pergerakan usus kecil, esofagus, dan perut menurun dan menyebabkan mual. Menurunnya pergerakan ini terjadi karena dinding otot relaksasi. Nah, sedangkan faktor risiko yang dapat memicu terjadinya morning sickness pada ibu hamil diantaranya yaitu mual dan muntah sebelum kehamilan, mempunyai riwayat keluarga mual dan muntah atau morning sickness selama hamil muda atau kehamilan, mempunyai riwayat mabuk darat saat bepergian atau berkendara, mempunyai riwayat mual saat menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung estrogen, obesitas, stres, kehamilan kembar, dan kehamilan pertama. Yang kedua adalah sering buang air kecil. Nah, sering buang air kecil ini biasanya juga ibu hamil sering dialaminya. Nah, masalah sering buang air kecil biasanya terjadi saat ibu hamil muda, di sekitar usia 12-14 minggu pertama kehamilan. Setelah itu, biasanya frekuensi buang air kecil ibu hamil akan kembali normal. Selanjutnya, pada akhir masa kehamilan, frekuensi buang air kecil yang lebih sering dapat dialami lagi oleh ibu hamil. Hal ini disebabkan oleh kepala bayi yang menekan kandung kemih Anda. Namun, itu bukan berarti ibu hamil harus mengurangi asupan cairan untuk mencegah hal itu terjadi. Pasalnya, Anda dan bayi Anda tetap membutuhkan banyak cairan. Jadi, yang dapat Anda lakukan adalah menghindari minuman yang mengandung alkohol dan kafein. Jika terdapat darah pada urin Anda, mungkin Anda mengalami infeksi saluran kencing. Sebaiknya minum banyak cairan untuk mencairkan urin Anda dan untuk menghilangkan rasa sakit dan segera periksakan ke dokter atau bidan. Nah, yang ketiga adalah keputihan. Keputihan dapat terjadi selama kehamilan dan hampir semua ibu hamil mengalami masalah ini. Keputihan meningkat pada saat kehamilan karena untuk melindungi vagina dan rahim dari infeksi. Selama kehamilan, serviks atau leher rahim dan dinding vagina menjadi lebih lembut. Menjelang akhir kehamilan, jumlah keputihan terus meningkat dan bertekstur lebih tebal dan mungkin terdapat bercak darah. Ini merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai mempersiapkan kelahiran dari bayi Anda. Namun, untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, sebaiknya beritahu dokter atau bidan Anda jika terjadi perubahan yang tidak biasa dari keputihan Anda, seperti perubahan warna dan bau atau Anda mengalami nyeri dari sekitar vagina Anda. Nah, yang keempat adalah pembengkakan. Ibu hamil juga sering mengalami masalah kaki atau tangan bengkak. Juga di jari jemarinya, hal ini disebabkan karena tubuh Anda mengandung lebih banyak cairan saat hamil. Saat cuaca panas atau jika Anda terlalu banyak berdiri, cairan tubuh akan lebih banyak berkumpul pada bagian terendah dari tubuh. Bengkak juga dapat menjadi tanda Anda menderita preeklamsia jika diikuti dengan sakit kepala, penglihatan menjadi buram, sakit pada tulang rusuk bagian bawah, dan muntah. Untuk mencegah pembengkakan saat kehamilan, sebaiknya Anda hindari berdiri dalam waktu lama, gunakan alas kaki yang nyaman dan tidak terlalu ketat, istirahatkan kaki Anda setidaknya 1 jam per hari dengan meletakkan kaki lebih tinggi daripada jantung Anda. Anda bisa menjangkau kaki Anda dengan bantal ketika duduk atau berbaring. Nah, yang kelima adalah sakit punggung. Selama kehamilan, ligamen yang menghubungkan antar tulang menjadi lebih lunak
sedang meregang untuk mempersiapkan persalinan. Namun, beban tubuh yang meningkat karena bayi makin besar dalam justru akan memberatkan punggung dan panggul sehingga menyebabkan sakit punggung. Untuk mencegah sakit punggung saat hamil, ibu hamil sebaiknya menghindari mengangkat benda berat. Tekuk lutut Anda dan jaga agar tubuh Anda tetap tegak ketika mengambil barang dari bawah atau lantai. Gerakan kaki Anda ketika berbalik untuk menghindari memutarnya tulang belakang. Gunakan alas kaki yang datar seperti flat foot agar berat badan Anda dibagi secara merata pada kedua kaki. Bekerja pada meja yang cukup tinggi untuk mencegah Anda membungkuk. Seimbangkan berat tas Anda ketika membawa tas atau membawa belanja. Duduklah dengan tegak. Pastikan Anda mempunyai waktu cukup untuk istirahat. Nah, yang keenam adalah preeklamsia. Preeklamsia adalah komplikasi kehamilan serius yang ditandai dengan tekanan darah tinggi walaupun ibu hamil tersebut tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Apa sih penyebab preeklamsia? Nah, plasenta adalah organ yang mengantar suplai darah ibu ke bayi di dalam kandungan. Makanan dan oksigen melewati plasenta dari ibu ke bayi. Kotoran bayi pun dikembalikan lagi ke ibu. Nah, masalah pada plasenta juga dapat menunjukkan bahwa suplai darah antara ibu dan bayi terganggu. Sinyal atau zat dari plasenta yang rusak akan mempengaruhi pembuluh darah ibu. Itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Rahim adalah organ di mana bayi tumbuh di dalamnya selama kehamilan. Telur yang dibuahi menghasilkan sesuatu seperti akar disebut vili yang akan membantu mengikatkan diri ke lapisan rahim. Vili sendiri itu adalah pembuluh darah yang mengantarkan nutrisi dalam rahim yang akhirnya tumbuh menjadi plasenta. Selama tahap awal kehamilan, pembuluh darah ini berubah bentuk menjadi lebih besar. Nah, jika pembuluh darah ini tidak sepenuhnya berubah, kemungkinan plasenta tidak akan berkembang dengan baik karena tidak mendapatkan cukup nutrisi. Masih belum jelas mengapa pembuluh darah tidak berubah sebagaimana mestinya hingga menjadi penyebab preeklamsia. Kemungkinannya ini adalah dipengaruhi perubahan gen Anda yang merupakan kondisi yang turun-temurun dalam keluarga. Namun tidak semua penyebab preeklamsia didasari oleh genetik. Nah, adapun gejala dan tanda preeklamsia biasanya tiba-tiba mengalami pembengkakan pada muka, kaki, mata, dan tangan. Tekanan darah menjadi sangat tinggi, yaitu lebih dari 140/90 mmHg. Terjadi peningkatan berat badan dalam 1 atau 2 hari. Nyeri pada perut bagian atas, nyeri kepala yang sangat parah, timbul rasa mual dan muntah, penglihatan kabur, penurunan frekuensi dan jumlah urin. Terdapat protein pada urin. Hal ini diketahui setelah melakukan pemeriksaan. Masalah dari dampak preeklamsia sendiri itu, yaitu sering muncul pada janin akibat preeklamsia adalah berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Nah, penyebab preeklamsia juga bisa memicu berbagai masalah seperti stroke, paru-paru basah, gagal jantung, kebutaan, pendarahan pada hati, pendarahan yang serius ketika melahirkan. Preeklamsia juga mengakibatkan plasenta tiba-tiba terputus dari ibu dan janin sehingga menyebabkan kelahiran mati. Ada beberapa cara untuk mencegah preeklamsia, yaitu bed rest atau istirahat total. Hal ini bisa dilakukan di rumah ataupun di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Melakukan pemeriksaan rutin ke dokter atau bidan Anda. Mengonsumsi lebih banyak air mineral. Mengurangi konsumsi garam. Nah, yang ketujuh adalah wasir atau disebut dengan ambien. Wasir adalah penyakit yang sering menyerang ibu hamil, namun jarang dibicarakan karena dianggap biasa atau sepele. Ibu hamil bisa sangat menderita jika wasir yang ia alami tidak segera ditangani. Karena itu, jangan pernah anggap sepele wasir saat hamil. Wasir saat hamil biasanya terjadi karena beberapa hal, yaitu perubahan hormon, pertumbuhan janin yang menyebabkan tekanan ke bagian dubur, susah buang air atau sembelit. Wasir terjadi ketika pembuluh darah vena yang di bagian bawah rektum dan dubur membesar kemudian menjadi radang dan bengkak. Wasir ini sendiri terbagi ke dalam dua jenis, yaitu wasir bagian dalam. Pembengkakan di bagian dalam dubur dan tidak terasa sakit. Penderita mungkin baru akan merasa sakit ketika ia mengalami BAB berdarah atau ada daging yang keluar dan bengkak. Yang kedua itu adalah wasir bagian luar, yaitu pembengkakan yang terjadi di luar dubur.
Penderita akan merasakan sakit, mengalami pendarahan, rasa gatal, dan juga bengkak saat buang air besar. Tapi pada ibu hamil, wasir biasanya terjadi pada trimester ketiga atau ketika ibu mengejang untuk mendorong bayi. Saat hamil, rahim ibu akan semakin membesar dengan jumlah darah juga yang bertambah. Hal ini menyebabkan bubur mengalami lebih banyak tekanan sehingga pembuluh darah menjadi bengkak dan rancang. Nah, cara untuk mengatasi wasir saat hamil yaitu kompres bagian punggung, bawa ke dalam campuran setengah cangkir cuka sari apel dan air. Oleskan minyak kelapa pada area yang radang. Minyak kelapa memiliki antibakteri yang bisa meredakan rasa gatal, sakit, dan peradangan akibat wasir. Merendam sebuah pembalut ke dalam toner organik. Bekukan pembalut dan gunakan untuk mengompres area yang terkena wasir. Cara ini juga bisa dilakukan untuk mengompres area vagina setelah melahirkan karena bisa memberi efek menenangkan pada area kulit yang meradang. Menggunakan lidah buaya segar yang telah dibuang kulitnya pada area yang bengkak dan radang. Pilih vitamin kehamilan yang berbuat dari makanan karena lebih mudah diserap dan tidak akan menyebabkan sembelit jika dibandingkan vitamin yang mengandung bahan kimia sintetis. Minum air putih sebanyak mungkin agar feses lebih lunak dan mudah dikeluarkan sehingga tidak menyebabkan wasir semakin parah. Feses yang kering biasanya sulit dikeluarkan dan menyebabkan wasir. Makan makanan sehat yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur, mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt, kefir, kimchi, dan sebagainya.